Hai guys, kembali dengan Cash Review dan kali ini aku mau review sesuatu barang yang unik dan ini aku sudah lama kepingin punya. Ini sebetulnya ada ceritanya sedikit lucu sih sebetulnya. Jadi ini adalah Shinkanlion N700A Nozomi. Nah, Shinkanlion ini kan kereta anime tentang kereta yang bisa berubah jadi robot. Dan kereta kan kalau di Jepang kan sesuatu banget lah. Dia itu kultural banget kalau di Jepang. Kalau di sini enggak, makanya mungkin enggak terlalu ngetop filmnya. Kalau di sini mungkin kalau tentang bajai atau tentang becak atau tentang motor ojek itu mungkin baru ngetop kalau mereka bisa berubah jadi anime. Tapi anyway, ini aku kepingin karena aku tidak pernah nonton Shinkanlion ini sebetulnya. Tapi dulu di waktu kecil di G1 itu ada Transformer namanya Raiden. Dan Raiden itu adalah 6 robot berubah jadi kereta, terus bisa digabung jadi satu robot yang lebih gede. Dan itu memang secara konsep tuh mirip banget sama Shinkanlion. Kayaknya itu si Takara Tomy yang bikin Transformer juga, itu ngambil konsepnya Raiden, terus dijadiin satu anime, yaitu Shinkanlion. Dan Nozomi ini salah satu karakternya. Bahkan Nozomi ini bahkan bukan karakter utama sih. Segitunya aku kepengen penasaran sama mainannya itu. Kalau karakter utamanya namanya Hayabusa, yang warna hijau. Terus kalau kamu lihat di belakang, ini kamu bisa lihat fiturnya dan kamu bisa ditunjukin kalau terutama buat kalian yang koleksi atau main Plarail, kereta-keretanya Takara Tomy, main robotnya Shinkanlion ini kompatibel sama Plarailnya itu. Jadi kamu bisa ngeliat, nanti aku juga bisa tunjukin seberapa kompatibelnya. Dan kamu bisa lihat di sini, kalau kamu punya beberapa Shinkanlion, bisa di mix and match jadi robot warna-warni gitu. Bawahnya warna apa, atasnya warna apa gitu. Nah, di situ dulu, kalau sampai kotaknya, nah sekarang kita segera buka. Sebelum aku buka, aku mau tunjukin dulu kalau di Shinkanlion ini, Takara Tomy ini nyusun kotaknya ini bagus banget, rapi banget. Semua barang ada pada tempatnya, disusun rapi kayak, ya Jepang kalau masalah packaging sih nomor satu sih. Dan ini kamu bisa dilihat keretanya, kemana yang kepala, mana yang kaki, terus aksesorisnya disebar. Nah, sampai di sini dulu image-nya dan kita keluarin dulu supaya bisa segera mainin. Nah, ini kamu bisa lihat kereta-keretanya dan gerbongnya ini. Ini kamu tadi lihat aksesoris yang banyak bertebaran tuh, dia digabung ke dalam satu gerbong kayak gini. Ini gerbongnya yang nanti berubah jadi kaki, dan ini gerbongnya yang berubah jadi kepala dan tangan. Ini kalau misalnya mau dilihat dulu, detail keretanya ini benar-benar dipikirkan banget. Jadi kayak kamu bisa lihat ada jendela, tangan, terus bahkan grill-grillnya ini di molding sama mereka, bukan stiker. Terus kalau di depannya ini kayak lampu, ujung, dan jendelanya ini juga didetail juga dengan rapi. Bagian kereta bagian belakangnya juga begitu, rapi. Dan ini berat, terutama yang bagian untuk robot ya. Ini berat. Terus bahannya juga bagus, plastik yang keras gitu, nggak kayak Hasbro yang biasanya pakai plastik yang agak kayak karet. Ya, dan kalau kamu punya Plarail, nih, ini seukuran nih sama Plarail, tuh, seukuran, bahkan bisa disambung-sambungin juga. Jadi kalau kamu punya Plarail, kamu bisa gabung-gabungin, nambah kereta-kereta ini sebagai nambah diorama. Terus ini pertama aku mau pasang dulu. Ini yang agak jeleknya menurut aku, ini masangnya agak keras dibandingin sama yang di Plarail. Plarail itu jauh lebih gampang. Nih, aku taruh di relnya. Ini kan rapi. Enak, mulus. Jadi kalau misalnya ditarik sama, kalau kamu punya Plarail, kamu bisa pakai ini buat nambah-nambahin kereta nih. Nih, coba aku lepas dulu. Ini aku sambung dengan kereta Plarail beneran. Jadi sayangnya Plarail Shinkanlion ini nggak ada baterainya sih, jadi dia nggak bisa jalan sendiri. Jadi tapi kalau kamu tarik sama Plarail yang asli,
Nih, bisa gerak. Lucu kan? Nah, itu kalau. Tapi kan aku ambil ini karena terkesima sama robotnya dong. Jadi kita segera transform dulu. Oke. Nah, ini bagian-bagian plarilnya kalau yang sudah siap ditransform. Pertama kita pinggirin dulu. Nih. Kita mulai dari kaki dulu. Jadi kayak aku bilang, ini bagian kaki. Ini tinggal dibelah ke samping. Ini kan terbuka gini. Terus ini dibelah lagi ke samping. Ditegakin sampai L gini. Ini juga. Terus kaki ini dilurusin. Ini dinaikin, ini pengaitnya ini dinaikin dulu ke atas. Terus ini dilurusin telapak kakinya supaya sampai bunyi cetek gitu. Terus baru ini dinaikin. Agak keras. Nah, tuh. Dinaikin sampai bunyi cetek. Terus ini bisa kamu naikin. Nih. Jadi kaki. Badannya juga gitu. Jadi ini dibelah di belakangnya. Terus habis itu nanti dia ada engselnya lagi, jadi dia bisa belah, terus habis itu nekuk. Dan ini ada bolongan nih di sini. Ini tuh nyambung sama pack yang di sini. Jadi ini bunyi sampai cetek. Ini habis itu tarik tangannya, diputer. Ini juga ditarik tangannya, terus di pack ini. Terus jangan lupa tangannya ini dibuka. Nah, terus bahunya dibuka ke samping gini. Terus habis itu ini dikedepanin dulu sedikit. Nah, ini ada action feature. Jadi ini ada tombolnya nih. Jadi kalau dipencet, langsung keluar kepalanya. Baru ini ditekuk ke belakang, terus ini ditekuk ke atas gini. Dan jadi badannya. Baru habis itu kita sambung. Tada! Nah, ini si Nozomi kalau sudah jadi robot, kalau kamu bisa lihat, ini modelnya ini keren banget sih. Menurut aku sih ini keren. Apalagi buat anak-anak ya. Jadi ini kamu bisa lihat detailnya ini, kepalanya bisa diputar 360 derajat, tangannya bisa digerakin. Nih, bahkan aja join, bunyinya enak banget sih. Nih, kayak gini, terus tangan bisa digerakin gini, bisa diputar gini, terus bisa nakuk sampai ke sini. Nih. Tapi ya dia kehalang sama pundak sih. Dan sementara kaki, nah ini kakinya yang jelek sih. Jadi kakinya ini, pangkal pahanya ini nggak bisa ditekuk ke depan gitu, jadi nggak bisa dipose yang dynamic. Nggak ada artikulasi pinggang, padahal kaki ini ada swivelnya gini. Ya, kamu bisa pasang kayak gini, tapi ini kan kayak kaki kayak patah gitu kan, nggak asik. Jadi dia cuma bisa berdiri gini doang. Nah, aksesorisnya gimana? Nah, ini kan gerbong aksesoris tadi. Jadi, ini dikeluarin. Ini dia natanya rapi banget sih. Jadi ini, kalau kamu buka, kamu bisa lihat kalau mereka itu sudah benar-benar mikirin desainnya itu sampai supaya di dalamnya itu bisa benar-benar rapi gini. Crownnya dibuka, tangannya dilepas, terus ini part untuk shield dilepas, bisa dibuka.
Pertama, aksesoris yang paling keren adalah tangan. Bisa dimasukin gini. Dan action feature-nya lagi, ini ada tombol, ini bisa dipencet. Tuh. Bisa nembak. Keren. Nah, terus dia ini nyambung ke, tangan ini dilipat dulu. Dia nyambung ke sini nih. Ini ada pack. Ups. Ini ada lubang. Tinggal dipasangin gini. Agak kira-kira sih, tapi karena lubangnya cukup gede, gampang ngepasinya. Terus ini digabung. Tuh, jadi ini kayak semacam tameng gitu. Ini dipasang di lubang yang sama di tangan satunya. Terus crown-nya. Ini tinggal di slide di pinggiran sini. Nah, nggak ketinggalan ini bukan yang nganggur ya. Jadi di belakang ini diturunin dulu sedikit. Ini ada pack di sini. Nah, dia masuk ke lubang yang di sini. Nah, tuh. Jadi rapi dan semua aksesoris kepake. Nggak, kalau dipajang nggak ada yang terbuang sia-sia. Nah, ini kerennya sih ini padahal mainan anak-anak ya, tapi mereka ini memang bikinnya ini amat sangat keren. Diperhatiin masing-masing detailnya, kekuatannya, bahan plastiknya ini bagus banget. Dia kuat nahan, karena pakai ratchet joint, dia lumayan kuat nahan tangannya. Cuman ya jeleknya sudah keren gini, tapi dia nggak punya artikulasi di pangkal paha gitu. Jadi aku nggak bisa bikin pose yang aneh-aneh. Kalau aku mau pose aneh-aneh, mau nggak mau, mesti beli yang namanya Modroid, dan itu model kit, dan aku agak males. Bukan males ngebokit ya, cuman agak males aja. Maksudnya kan, selling point-nya kan, ini kan kereta yang bisa jadi robot. Jadi kalau beli sesuatu yang nggak bisa transform sih, kok kayaknya nggak sesuai kodrat gitu. Tapi ini memang secara desain sih keren sih. Aku demen banget desainnya. Cuman memang mungkin kalau mereka ngeluarin versi baru yang ada artikulasi pangkal kaki, aku mungkin bakal beli lagi. Buat tahu aja, jadi ini kan tadi kan namanya kan DXS. Jadi sebelumnya itu ada DX. Jadi kalau yang DX itu dia cuma dapat 2 gerbong. Jadi cuma jadi robot, terus nggak ada aksesorisnya. Kalau yang di SS itu ada 1 gerbong lagi yang dipakai untuk nyimpan aksesoris kayak yang tadi kamu lihat. Ini sih bagus sih, dari samping juga keren, dari belakang juga rapi, nggak ada yang bolong. Hebat sih Takara ini kalau bikin, sudah bener-bener kayak nggak mikirin budget gitu. Atau mungkin bahannya jadi lebih murah. Nah, ini si Nozomi N700A. Robot keren yang kakinya nggak bisa gerak. Cuma bisa berdiri gini doang. Tapi itu aja sudah bikin aku senang. Apalagi kalau kamu punya Plarail, itu fun-nya itu nambah berlipat-lipat. Karena bisa dicampur-campur sama yang ada. Oke. Sampai sini dulu. Ada yang sudah pernah nonton animenya Shinken Leon, bisa share di komen. Jadi kita bisa diskusi bagusnya kayak gimana sih. Mungkin aku suatu saat bisa mulai ngikutin, supaya nggak penasaran ceritanya kayak apa sebetulnya. Jadi, sampai di sini dulu. Thank you sudah nonton sampai habis. Kita sampai juga di akhir video. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Semoga berguna dan ditunggu komentarnya. Dan kalau suka, boleh di-share loh. Jangan lupa juga untuk melihat koleksi video yang lain. Pastikan juga untuk subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan kalau ada video-video yang baru. This is Cat, signing off.